saya Dedi Jaya dari SMK Ma'arif NU 01 Bulakamba ingin menyampaikan kegiatan pembelajaran daring di siswa kelas 12 TSM 1 untuk memenuhi kegiatan uji kinerja PPG tahun 2020 di Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Oke Mas. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di hari ini biasa ya. Jadi dengan sebelumnya kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan. Untuk mengawali kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin di selesai. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan kegiatan pembelajaran di ini sore hari ini. Kemudian ada Hadir Pak, hadir. Ya, Pak hadir. Bowo. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Mas Tegar. Baik, kegiatan hari ini kita sih melanjutkan kegiatannya mengenai bahan bakar injeksi yang mungkin pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai bahan bakar. Konferensi ini kita akan membahas mengenai sistem aliran bakar injeksi. Kita sudah bahwa seperti bahan bakar injeksi itu kita melalui pelatihan pendukung yang bisa dan injeksi ke belum kita lanjut pembahasan, ingin sambil dulu video mungkin kalian amati, kemudian sekalian amati sebisa ada siswa yang memberikan penjelasan ataupun komentar di amati. Sinar, kulit akan merasa panas dan tenggorokan keras. Perasaan ini terkirim ke otak melalui agar rasa haus hilang, otak menyatang untuk membuka keran dan meminum. Proses hampir sama dengan sistem kerja fuel injection pada fiction Anda. Sor berfungsi seperti kulit dan tenggorokan. ECU berfungsi seperti otak manusia. Sedangkan injektor diibaratkan seperti tangan yang bergerak. Sensor dan mesin lalu mengirimkan sinyal ECU. ECU kemudian mengolah sinyal tersebut dan memerintahkan injektor untuk bekerja. Setelah mengamati tayangan podcast, harapan saya nanti kalian jawab pertanyaannya ke sana. Jadi yang pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai proses aliran serta bagian yang mengatur sistem aliran disimpan oleh yang namanya jarum scan. Jadi tarik ya, yang tarik yang namanya pintar atau makin ke atas, yang aliran ke serentak akan sakitnya. Kalau kita tarik volumenya semakin tinggi, maka motor arahnya akan cepat, laju supaya motor juga akan cepat. Nah, kalau di sistem aliran bakar injeksi itu nanti yang sedikit aliran bakar apa persepsi dan di hari ini. Coba barangkali ada sistem bakar seperti injeksi. Silakan, Mas Anwar ya, silakan. Saya akan menjawab Pak. Jawab. Ya, Saka. Si sistem injeksi banyak. Ya, saya akan menjawab.
sistem injeksi di banyaknya bahan bakar karena durasi protadator menyebabkan filter itu diberikan atas dasar perintah dari ECU, yang mana ECU juga dapat laran dari berfungsi yang ada di sistem motor Pak. Terima kasih, jawabannya luar biasa, sangat tepat. Jadi menyebabkan ketinggian di sistem yang luar di atas itu akan semakin cepat. Yang di sini namanya bagian dari komponen-komponen yang ada pada bakar seperti tuba. Ya, di sini sensor sebagian injektornya sebagai tangan akan keran, kemudian CU-nya dia beratnya seperti kan sehingga akan menggerakkan yang namanya tangan untuk membuka keran sehingga rasa dahaga dapat diatasi. Itu sebenarnya. Nah, kita masuk ke materi. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah mulai membahas mengenai perbedaan antara sistem aliran bahan bakar konvensional dengan aliran bahan bakar sistem injeksi. Itu sudah dibahas dulu di kelas 2 ya, kita masih mengingat kembali. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menjelaskan komponen utama fungsi bakar injeksi, kemudian menjelaskan gangguan pada sistem bahan bakar injeksi, kemudian menganalisis gangguan pada sistem bahan bakar injeksi, membongkar serta memasang kembali komponen utama pada sistem bahan bakar injeksi. Selanjutnya memperbaiki gangguan pada sistem bahan bakar injeksi, kemudian mengukur tekanan bakar pada sistem bahan bakar injeksi. Terakhir setelah perbaikan harapannya nanti harus dibuang atau diriset. Acunya kita jadwal karena tidak bisa pekerjaan. Ya, kita membahas mengenai sesuatu yang ada di dalamnya. Saya sampaikan sesuai bahwa itu ibaratnya kalau di sini adalah sensornya sebagai kemudian taknya sebagai Q, yang kemudian injektornya sebagai tangan yang akan membuka keran. Kemudian kita lanjut membahas mengenai bagian utama pada sistem injeksi. Di situ ada yang namanya aktuator grup, kemudian ada ECU atau sebagai pengontrol, kemudian ada sensor. Nah, sensor itu komponen yang berfungsi kondisi mesin. Kemudian kalau kontrol grup adalah mengolah informasi dari berbagai sensor. Aktuator komponen yang berfungsi melakukan perintah ECU. Ini dulu kelas 2 sudah dibahas nanti. Kemudian di sini contoh sensor antaranya ada sensor throttle position sensor. Kemudian ada intake air pressure sensor, intake air temperature sensor, CKP, coolant sensor serta oxygen sensor. Kontrolernya yang mengolah gas itu namanya ECU. Cara aktuatornya di sini kita mengenal ada atau fast idle solenoid, idle speed control. Injektor ada injection oil. Kemudian skema dasarnya, ya, skema dasarnya di sini ada komponen pendukung dan bahan bakar injeksi. Di antaranya yang tadi saya sebutkan itu semuanya ada. Ya, ini lokasi-lokasinya. Lanjutkan di sensor yang ada pada throttle body. Sensor yang ada di throttle body yang pertama ada TPS, kemudian APS, yaitu throttle body dikumpulkan dalam satu unit sensor. MAQS, Modulated Air Quality Sensor. Misalnya ada PPS, ada IAPS, ada IAPS. Ini sensor-sensornya. Bisa ini dilihat, kalau kurang jelas nanti akan saya share ya. Kemudian sensor selanjutnya ada CKP, ya. Control Position Sensor, ada coolant sensor. Nah, coolant sensor ini berfungsi mendeteksi perubahan suhu yang ada pada mesin. Ya. Air radiatornya itu yang nanti
terdeteksi suhunya berapa. Sensor selanjutnya ada yang namanya oksigen sensor. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya sensor lean angle atau sensor kemiringan. Sensor itu berfungsi mendeteksi kemiringan sepeda motor dan mengirimkan sinyal listrik kepada ECU. Kalau sepeda motor Honda itu namanya bank angle sensor. Jadi kalau motor mengalami jatuh atau mengalami kemiringan yang lebih dari 65 derajat, maka otomatis sensor ini akan menghentikan aliran sistem injeksi sehingga motor tersebut akan start. Nah, selanjutnya ada controller ini yang mengontrol semua kegiatan sensor. Nanti dikendalikan oleh olah yang namanya ECU yang akan disampaikan ke bagian komputer. Nanti terkoneksi di komputer sehingga akan terdeteksi di mana. Aktuator yang tadi disebutkan, aktuator yang namanya injektor, ada fuel pump. Nah, kemudian ada yang atau idle speed control, ada FIDS atau fast idle solenoid, ada ignition coil ya, pengapian, ada fungsinya semua di lanjut. Kemudian selanjutnya kita mengenal proses dari itu. IGS itu seperti kita seakan-akan memap ya. Jadi di waktu pagi kalau dalam sepeda motor itu sulit untuk dihidupkan, secara otomatis FIDS itu akan bekerja. FIDS kalau di motor konvensional itu seperti cuk ya, yang membantu proses percepatan dalam sepeda motor itu dapat berfungsi. Jadi ISC itu adalah idle speed control. Ini sensor yang mengontrol, bukan sensornya, aktuator yang mengontrol kegiatan kecepatan dalam idle-nya, kecepatan. Kemudian ada TPS, Throttle Position Sensor. Ini akan selalu diawasi oleh yang namanya CPU, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dan kapan timing pengapiannya. Karena yang akan oleh mesin. Kemudian ada check AP, ya, Transaf Position Sensor. Transaf Position Sensor itu kaitannya sama titik pengapian. Jadi titik pengapian berapa nanti dapat dialihkan oleh yang namanya check, atau kalau bahasa lainnya bisa CPS. Biasanya namanya check AP, Transaf Position Sensor. Nah, selanjutnya adalah skema aliran sistem bahan bakar pada SUV. Di sini adanya selang, kemudian ada injektor, di sini ada fuel tank, kemudian ada pressure regulator, pump, ada fuel filternya, ada filternya. Jadi nanti yang namanya kotoran tidak akan terlalu, ada filter pula, ada filter. Jadi tingkat keamanannya juga. Nah, ini adalah pada proses pembongkaran itu nanti kita akan membersihkan. Bagian-bagian pada sistem aliran bahan bakar yang menyebut shortingnya. Jadi nanti kita harus cara pembongkaran harus tahu. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita juga harus mampu kegagalan pada sensor. Kemudian mengecek tekanan bahan bakar. Tentu pada kandet caranya. Ini sudah saya sampaikan di Google Classroom, sudah saya sampaikan. Jadi nanti ada beberapa tugas yang saya sampaikan di Google Classroom, nanti saya jelaskan. Ini proses risetnya. Di proses riset itu ini ada dua model kedipan. Ada kedipan panjang dan ada kedipan pendek. Kedipan panjang nilainya 10, kedipan pendek nilainya 1. Nah, kemudian kita kembali. Kalau misalnya kedipan panjangnya 10, kedipan pendek itu nilainya adalah 6 misalkan, maka 10 sama 16. Kode itu artinya apa? Kita bisa lihat tabelnya. Di sini ada tabel atau kode kerusakan. Misalnya ada kode 12. Kode 12 ini adalah kegagalan position sensor. Keterangannya tidak ada sinyal normal yang diterima dari transaf position sensor. Ya, ini dapat berfungsi. Caranya seperti apa? Itu bisa kita bongkar, kemudian kita cek kalau misalkan hanya ada debu yang ganggu dari sinyal tersebut, maka kita bersihkan. Kalau
Kalau misalkan memang ada kerusakan dari misalnya ya terpaksa kita harus diganti. Sensornya saja yang diganti. Kemudian contoh 13, 14, 15, 16 nanti akan saya kirimkan melalui WA ya. Langsung sih. Selanjutnya kita ke bagian LKPD ya, jadi nanti kali udah kelompok, satu kelompok terdiri dari 5-6 anak, kemudian diskusikan berikut. Ini juga sudah saya sampaikan di Google Chrome, tapi untuk pertemuan kali ini masih terlambat teman dan napi ya, LKPD nya berbunyi sebagai berikut. Di pagi hari seperti biasanya Pak tulungin mana sedang motor. Nah, ketika dikunci kontak muncul kedipan di speedometer dengan durasi kedipannya dia. Kedipan panjang dengan jumlah 1 dan kedipan pendek dengan jumlah 6. Menurut kalian akan jumlah kedipan tersebut dan mengapa ini bisa terjadi? Saat mengatasinya ini sudah saya sampaikan di Google Classroom. Namun saya ingin jawaban dari kalian satu teman atau satu kelompok yang mewakili. Silakan bisa dijawab untuk hari ini. Iya Pak, saya akan menjawab. Silakan Mas Abdul Wahid ya. Ya Pak. Ya Mas. Sesuai dengan gambar dari analisa dipasang mengindikasikan terjadi pada sensor tes. Kedipan itu artinya kedipan pendek 6 artinya 6 jika dijumlah adalah 16 dan itu adalah kode kerusak pada total position sensor. Itu Pak, jawabannya Pak. Nah, terima kasih Wahid luar biasa sudah memperhatikan belajar di hari ini. Tadi sudah membahas menyinggung bahwa di kedipan pendek itu yang nilainya adalah 1 ya. Kalau kedipan panjang nilainya 10. Kalau kedipan panjang ada 1 kali artinya 10. Namun tadi di kedipan pendek ternyata ada 6 kali ya. Jadi nanti tambahkan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Kalau di kegagalan 16 itu ternyata di sini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Abdul Wahid, ternyata kerusakan 16 itu mengindikasikan bahwa total position sensor bermasalah. Masalahnya bisa karena kotor, bisa karena arus yang nggak masuk, bisa karena ada koneksi yang kurang cepat atau ada hubungan terbuka. Nah, itu dapat dicek dengan menggunakan alat bantu multitester. Kalau misalkan tidak ada arus yang masuk ya kita harus pastikan itu arusnya yang tidak masuk, konektornya yang kurang, atau misalkan sensornya yang rusak ya sebaiknya harus kita ini karena dia akan berdampak pada putaran langsungnya. Jadi sensor itu akan mengatur gerakan torque. Itu akan diketahui oleh saya masih luas atas jawabannya. Kita akan kembali. Yang selanjutnya adalah ada analisa gangguan. Nah, di analisa gangguan itu nanti kita akan mengetahui permasalahan yang pertama, misalkan kita mengalami mesin mati, sulit dihidupkan, stasioner asar. Kemungkinan penyebabnya bermacam-macam ya, diantaranya ada terdapat keran masuk atau angin palsu, tekanan dalam bakar terlalu tinggi, kemudian tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah, saluran injektor tersumbat. Itu juga menyebabkan mesin mati dihidupkan. Putaran stasioner juga kasar, tidak halus dan tidak rata. Bahkan kadang terjadi link ya, atau suara letupan. Pemeriksaannya apa? Bisa perbaiki, kita periksa dulu mana yang menyebabkan ya. Nanti kalau misalkan ada bisa kita bersihkan. Kalau memang kita bersihkan ya kita terpaksa harus diganti. Selanjutnya ada mesin tidak mau hidup. Ya, mesin tidak mau hidup, penyebabnya apa? 1. Pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik ya. Pemeriksaan bisa dicek dulu. Ini yang menyebabkan arusnya masuk ke pompa bahan bakar atau di regulatornya bermasalah ya, atau rotaknya. Rotak itu ya pemot. Jadi nanti kalau rotaknya lemah dalam menyemprotkan mengalirkan bahan bakar juga nanti harus diganti. 1 set biasanya, namun biasanya bisa diganti tapi rotaknya saja. Kalau arusnya yang tidak masuk bisa dicari arahnya dari mana. Kalau arusnya itu memang ada ya kita telusuri apa soketnya kurang klep, bisa kunci kontak menuju ke kemudian cari yang sudah bisa kita bersihkan. Kalau misalkan memang sudah sangat basah kita ganti injektornya. Jarum injektor tertahan
Nah, sebelumnya di sini tidak bisa kembali, ada kotornya mengganjal. Kalau kita bisa bersihkan, kita bersihkan. Namun kalau misalkan nggak bisa, ya terpaksa harus kita ganti injektornya. Bahan bakar tercemar, batasnya jelek, sebab yang menyebabkan yang namanya mesin tidak bisa hidup karena bahan bakar yang sudah tercampur dengan ataupun. Kemudian kita lanjut di LKPD. Kalian di situ dilihat ada soal, ada pilihan gandanya, nanti kalian kerjakan secara individu. Namun untuk tugas LKPD-nya tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ini saya kalian dalam pengamatan video. Di pengamatan video itu ada 3 video yang harus kalian amati. Ada video yang pertama, video yang kedua, dan video yang ketiga. Setiap satu kelompok harus mengamati video, kemudian harus presentasikan hasil pengamatannya. Nah, pengamatan video itu nanti segera disampaikan di pertemuan hari ini. Perwakilan misalkan kelompok 1 nanti diwakilkan oleh siapa, kelompok 2 nanti diwakilkan oleh siapa, nah, kelompok 3 nanti diwakilkan oleh siapa. Ya, sesuai dengan arahannya ya, Asros 12. Kemudian nanti kalian klik di materi sistem injeksi ya, di materi sistem injeksi. Kemudian nanti kalian punya lagi ada yang banyak soal untuk amatan video, ada video yang kalian amati, kemudian itu kan untuk bisa mempresentasikan hasil. Itu ada kedua kelompok 3 memberikan tahapan. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok 1 ada tambah lain, ada pada sobat dulu ini Google Classroom sedang kemudian kan klik dua videonya ya, video yang bisa kalau sudah pelajaran hari ini nanti bisa dipresentasi. Silakan. Ya. Hai. Ya Pak, saya jawab. Saya dari kelompok 1 akan menjawab sesuai dengan video yang kami amati. Ini sepeda motor tersebut adalah action lighting dan video tersebut menaikkan proses pembersihan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama membuka jok, yang kedua membuka koper dengan tangki, yang ketiga membuka koper sangki, yang keempat, yang kelima meski bahan bakar dan soket pump, yang lepas filter udara kipas lega, yang ke-8 melepas soket sensor pada throttle body, yang ke throttle body dan dengan cairan injektor cleaner, yang 10 atau yang terakhir itu lepaskan kemudian memasang sesuai dengan urutan. Mungkin yang bisa jauh itu Pak. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman kelompok
saya bisa nanti melanjutkan matanya. Jawaban dari satu sudah sangat tepat sekali. Ini ada video yang menggambarkan proses pembongkaran serta pembersihan di bagian throttle body. Jenis sepeda motor yang dibongkar itu adalah ya betul, artinya kelompok 1 sudah sangat jeli dalam mengamati serta menyelesaikan langsung di kelas 2. Kemudian di bawahnya itu ternyata sangat cepat sekali, dari 1 sampai 10 sudah dikangkannya laptop. Saya ikan kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa jawab pertanyaan tersebut melalui Google Form atau di WA saya Japri bisa, atau di grup ya juga bisa. Karena caranya nanti di grup juga ada teman-teman yang bisa untuk melengkapi ya, saling menanti sehingga jawaban itu sempurna. Itu untuk tugas kelompoknya. Jadi sudah dipresentasikan. Kemudian tugas individunya itu sama di dan caranya sudah saya sampaikan, itu ada di sida 12 kode kelasnya ada soalnya ya. Ini soal KBV ya, Pak. Nah, nanti kalian bisa klik, kemudian nanti yang namanya soal untuk individu pilihan ganda ada sebanyak 10 pilihan. Nanti di bawahnya setelah pilihan ganda itu ada yang namanya kegiatan untuk pengamatan 3 video yang saya sampaikan. Pengamatan video yang tadi saya sampaikan di bawah dari tugas. Untuk ke sini nanti bisa kalian klik, kemudian nanti akan diarahkan menuju ke YouTube. Tinggal kalian perhatikan tadi yang persis sama disampaikan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti mengikuti arahan atau tanya-tanya di kelompok 1. Nah, untuk bisa menjawab dan nanti bisa melengkapi kelompok yang lainnya. Begitu. Ya, nanti itu adalah dari mungkin yang sampaikan sebelum kita menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran di pertemuan hari ini atau sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita mengikuti kegiatan sore hari ini. Kira cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Kalau dirasa cukup ya mungkin bisa di sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kalian pelajari, materi yang hari ini kalian pelajari dapat bermanfaat. Kemudian saya harapkan kalian jaga pola makan, dijaga selalu patuh protokol kesehatan ya, dengan tadi yang awal saya sampaikan, mematuhi 3M, mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur ke Allah yang telah memberikan, sehingga di di sore hari ini kita bisa bertemu dalam mengadakan kegiatan pelajaran walaupun melalui virtual ya atau meeting. Untuk kegiatan saya harus berdoa ya untuk mengakhiri kegiatan hari ini supaya ilmu yang kita berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di hari saya nanti di hari Selasa. Kita akan membahas kelanjutan dari sistem bar injeksi ya, nanti sistem bar injeksi trouble-nya kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dulu bisa nanti dilanjutkan kembali untuk tugas-tugasnya. Kalian nanti membuka di Google Classroom. Terima kasih semuanya. Harus bersyukur kepada Allah yang memberikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.